Apa yang bakal terjadi kalau selama 24 jam di Surabaya aku diatur AI? Ini adalah pertama kali aku pergi ke Surabaya dan ada 8 kegiatan yang udah disiapin oleh AI buat aku lakuin. Kita bisa pantau perjalanan kita dengan 8 penanda yang ada di sini. Kira-kira bakal kayak gimana ya perjalananku kali ini di Surabaya? Ayo kita mulai petualangan kita kali ini dengan pergi ke Taman Bungkul. Udah sampai di Taman Bungkul. Ini mungkin aku datangnya kepagian kali ya. Kayak masih sepi banget, gak ada orang sama sekali. Soalnya enak sih, nggak panas. Nah ini aku rada telat gara-gara tadi tuh aku di cancel waktu aku naik Grab, cari minuman kali, ngopi dulu, belum apa-apa, tahu-tahu makam gitu. Kita ketemu sama tempat yang harusnya bakal jadi tempat sarapan kita nanti, karena emang tempat sarapan itu kita disuruh di Rawon Kalkulator ini. Ya enak lah, gak usah repot-repot pindah karena ini tempatnya deket banget. Nih kita mesti tanya nih, kenapa namanya Rawon Kalkulator? Rawonnya di sini, tapi yang penting sekarang kita jalan-jalan dulu atau nongki-nongki dulu, ngopi. Karena kalau jogging kayaknya kita lagi nggak ada temennya ya jogging ya. Ini ternyata ada taman kayak buat skateboard gitu gak sih nih? Tuh ada tanjakannya. Ada railing-railingnya buat orang skateboardan di sini. Oh ini bener kan? Namanya Bungkul Extreme Park. Hanya untuk skateboard, sepeda, BMX kali. Inline skate dan tidak untuk bermain anak-anak. Oh menarik. Ada peraturan dilarang memetik bunga. Bagus, bagus. Dilarang menginjak rumput. Oh. Apa itu? Kandang botol kayaknya. Satu botol dimasukkan ribuan harapan terselamatkan. Itu bukan botol. Botol apa ini bentuknya kayak gini? Ini ada peraturan yang sangat menarik ya. Dilarang pacaran. Kapan ya? Makin dilihat aku kok makin ngerasa ini tempat tuh keren gitu. Ada banyak banget aturan-aturannya nih. Jangan disentuh, dilarang merokok. Jadi kayak semuanya tuh detail banget gitu. Jadi orang-orang itu nggak pada sembarangan, lebih teratur, lebih tertib. Jadi I think I like it. Ada kadal dan ikan, Surah dan Baya sih. Harusnya. Emang Surah bentuknya gitu ya? Sudah cappuccino. Paling enak aku teh cappuccino ya boleh. Aku tak ngopi. Oke. Di sini rame biasa hari apa Mbak? Paling rame itu Sabtu malam Minggu malamnya. Oh Sabtu oh iya. Paginya Minggu paginya. Oh rame. iya. Rame ya? Iya paling rame pagi Minggu. Oke. Berapa ngopi? 5.000 Bu. 5.000, oke. Wah ini pertama kali kesini, pertama kali nyoba ke taman. Ini guys kopi. Iya. Kopi guys. Kopi guys. Udah cappuccino biar gak ngantuk. Biar nggak ngantuk bener. Enak, panas tapi tanganku panas. Keran air siap minum. Jarang-jarang loh di Indonesia. Karena jarang-jarang ayo kita cobain. Ternyata airnya mati karena sepertinya yang lagi dibenerin termasuk saluran airnya deh. Pas baru dateng. Sekarang udah jam 9.15 dan saatnya sarapan. Asli seneng banget disuruh kesini sama AI. Kalau pada belum tahu, makanan favoritku itu rawon. Walaupun aku nggak pernah makan rawon yang asli Surabaya sama sekali. Biasanya aku makan rawon bikinan mami di rumah. Dan ini adalah pertama kalinya aku makan rawon yang asli dari Surabaya. Ini dagingnya. Oh, ini aku masuk apa gimana nih? Kuahnya nanti kan mundur. Ini satu, ini dua. Oh ya. Tentunya ada juga di dalam. Oh. Bentar ya. Ya. Ada ya. Nah, gini mantap toh? Oh mantep. Aku berarti permisi ya, ini tak kesini tak ngerekam. Ya nggak apa-apa. Bisa dijualan ini aku. Awalnya sudah. Soto ya. Belum tak saring. Masih dalam belum tak saring. Nggak apa-apa. Ya. Wah. Ya, kan? Babat, usus, paru, daging ya kan? Lengkap ya. Lengkap. Biasa habis jam berapa ini berarti? Nggak mesti. Kalau ramai jam 2. Oh ya cepet ya. Nanti nyambung meneh kalau jam matang 2. Ini Wah. jantung, daging. Ya ini sapi semua atau ini berarti? Iya, sapi sama gajah. Oh ya. Oh. Ini kok namanya kalkulator toh? Yang itu kan bernyanyi kok. Hitungnya ambil nyanyi. Ya. Tulit-tulit gitu. Banget kalkulator gitu. Nanti biar buktikan sama Mas. Oh gitu. Yang biasa ngitungnya siapa Mas? Oh Mas ini. Oh ya. Halo Mas. Sama-sama ngitungnya. Aku pengen rawon. Bisa campur. Sama nasi Ya, bisa ya. campur aja. Ya nasinya segitu aja. Cukup. Ya. Siap. Iya. Wah, soto. Wah, oke. Sip. Siapa sih yang nggak lapar kalau ngeliat kayak ginian? Di tempatnya langsung itu lebih mantap lagi nih aroma masakannya. Ini aku lagi sambil ngomong aja jadi ikutan lapar pengen makan rawonnya. Wah, terima kasih. Wah, dagingnya besar-besar. Tes empuk. Sampai dalam. Coba ya. Kita coba dari kuahnya dulu. Aku ngomong jadi medok sekali. Wah, gurih banget. Kita coba dagingnya. Kok unik. Kok enak. Bumbunya tuh ngeresep banget sampai dalam. Jadi gini rasanya ya.
rawon yang otentik Surabaya, enak tenan. Enak tenan. Ada cambahnya juga. Jadi kalau yang suka ya udah, kalau yang nggak suka mungkin bisa nggak pakai cambah. Nih di bawah kerupuknya tadi itu nasinya ada banyak, sama cambah yang manis-manis ini tadi. Wah, mantep ini. Cobain lagi. Enak. Kalau ke Surabaya harus coba. Kalau yang suka pedas mungkin bisa nambah sambal. Asli enak. Tambah es teh. Makannya rawon 3, soto 4. Turunnya apa jadi makanya 7 ya? Tadi nanti campur semua ya? Campur semua. Rawon kemarin kita 24, apalagi tambahnya. Ada tempe 9. 19 mereka dikasih Usus 3. 24 sama 19 mereka dikasih 24 sama 251, khususnya 3. Iya. 151 tambah khususnya 3, 53, 45, 251, 256. Ada lagi? Mahal ya? Aku makan 1 tapi Pak. Minumnya? Minum es teh aja. Saya 129 Iya. sama 129 jadi 301.000. Waduh, iya. 301, oke. 7 porsi tadi ya. 7 porsi. Kalau saya makan 7 porsi tapi ya. Seporsinya berapa tadi? Satu porsinya 32.000. Makasih Pak. Setelah warak makan enak di sini, kita lanjut ke petualangan kita ke sebuah museum, alias tempat yang kayaknya nggak bakal mungkin aku kunjungin kalau aku nggak disuruh sama AI nih. Katanya sih museum ini adalah museum yang penuh dengan sejarah rokok kretek di Indonesia. Menurutku isinya sih bakal menarik ya, karena rokok dari dulu sampai sekarang itu populer banget di Indonesia. Perjalanan ke sana aku naik ojek motor biar lebih bisa ngerasain jalanan Surabaya tanpa dihalangin kaca mobil. Menurutku sih udaranya jauh lebih nyaman buat dihirup daripada di Jakarta ya. Dan setelah sampai di tempatnya, ternyata tempatnya tutup. Entah ini tutup permanen atau tutup sementara karena sedang ada keperluan lain. Aku nggak lihat ada pengumuman apa-apa di pintu masuknya, jadi nggak tahu deh. Sayang sih, jadi nggak bisa lihat apa-apa di sini. Jadi sekarang aku memutuskan buat cari-cari tempat yang ada di dekat tujuan kita selanjutnya. Tahu Tek Pak Jayan di Dharma Husada. Jarak waktu dari sekarang sampai jadwal aku harus ke Tahu Tek ini sebenarnya lumayan jauh. Jadi aku muter-muter di area Dharma Husada dulu dan akhirnya memutuskan untuk ngopi lagi aja. Lumayan sih, soalnya kurang lebih masih ada sekitar 1 jam sebelum jam 11.45. Tadi yang cold white. Unik ini pakai madu ya. Nama tempat kita ngopi kali ini adalah Kawan Seduh Coffee. Dan kali ini aku pesen yang cold white. Langsung datang dalam botol dan gelas yang kayak gini, estetik. Wah, aromanya memang madu ya. Oke. Ini lumayan unik nih, karena kalian tahu kan permen Alpendiba. Jadi kayak ada aroma kayak permen Alpendiba-nya. Manis, nggak segitunya manis, jadi kayak nggak bikin enak ya. Madu, kopi, susu, ternyata campuran yang oke juga nih. Siapa sangka, Kawan Seduh Kopi. Jalan kita buat ke Tahu Tek Pak Jayan. Wah, apa ini? Wow, tutupan gorong-gorongnya keren menurutku. Surabaya. Oh, yang ini beneran Surabaya ini. Dan aku baru sadar ini, tujuan kita setelah ini isinya makan terus makan lagi. Oh my God. Semoga porsinya nggak banyak-banyak amat ya. Ini ngomongnya cemilan, gua harap bener-bener porsinya porsi cemilan lah. Oh, ini nih. Tahu telur Pak Jayan. Oh, kita coba ya. Barusan aku tanya, aku nggak tahu dari sini kelihatan atau enggak, tapi itu emang dari depan pun nggak kelihatan kalau ada apa-apa gitu loh. Ternyata memang belum buka. Bukanya jam berapa? Jam 5 sore. Dan kita disuruh ke sini jam berapa? 11.45. Langsung aja berarti kita ke tempat Bu Rudi. Oke, jadi depot Bu Rudi itu nggak jauh dari sini, cuma beberapa ratus meter aja ke depan. Kita jalan lagi lah. 3 menit jalan kalau dari Google Map ya. Aku ngerasa kayak oke, agak sayang soalnya jadinya kita nggak bisa nyobain tahu telurnya karena aku lumayan seneng tahu telur. Cuman ada senengnya juga. Kenapa? Karena abis makan ada makan lagi. Aku nggak yakin aku bakal kuat buat makan segitu banyak. Jadi udah, langsung aja kita pokoknya langsung OTW ke tempatnya Bu Rudi, depot Bu Rudi. Let's go. Udah sampai nih kita ke itu depot Bu Rudi. Ntar aku tanya dulu deh, ini tempat makanan bukan? Ini tempat makanan atau tempat oleh-oleh, Mas? Makan lantai 2, oleh-oleh lantai 1. Oh iya, makasih ya Mas. Berarti oleh-oleh lantai 1, makan lantai 2. Let's go. Lantai 1-nya pusat oleh-oleh. Jadinya kita disuruh duduk dulu, nanti ada waiternya. Masih lihat rame sekali ini tempatnya. Banyak banget orang di sini makan. Itu gambarnya untuk nasi empal suwir. Ternyata ada 2. Jadi di sini ada nasi empal biasa sama nasi empal spesial. Tanya bedanya apa? Katanya spesial itu ada telurnya sama
sayurnya lebih banyak. Terus minumnya es cao susu. Mana es cao susu? 15.000. Tadi ditawarin tahu. Dalam hati kepengen, tapi dipikir-pikir nggak mungkin masuk. Pasti kepenuhan ini. Abis ini juga pasti makan lagi kan. Cepet banget. Kita masih ada makan 2 kali lagi. 9 Zanggrandi Ice Cream Yosudarso nanti jam 4, sama nanti jam 6 ada lontong balap Pak Gendut. Jadi kalau dilihat di sini nih kita ada tempe sama apa itu? Daging kayaknya. Terus habis itu ada serundeng, terus ada empalnya ini. Kita tungguin es cao susu. Oke, pertama kita coba dari tempenya ini. Soalnya aku penasaran juga ini apa sih? Apa tahu ya? Mungkin ini tahu kali. Oke, mari kita coba. Iya tahu, pakai santan kayaknya deh. Rasanya gurih banget, rada manis. Oke lah, ini kan tempe orek ya. Secara aku itu nggak terlalu suka tempe orek karena manis. Cuman tempe orek yang ini nggak cuman manis tapi gurih asin juga. Apa ya, rasanya itu lebih seimbang menurut aku. Serundengnya aromanya oke lah, gurih. Cobain ya serundeng sama nasi kayak gini. Serundengnya lumayan, jujur-jujuran aja lah. Aku tuh bukan orang yang suka serundeng karena rahanya rada manis. Menurut aku yang ini lumayan juga sih. Kok bentar, ada sambalnya juga. Kita cobain sambalnya nih. Mungkin memang terkenal karena bahkan AI ini nyuruh aku bawa buat oleh-oleh. Kita coba taruh di piring dulu, terus kita cobain nih. Rasa sambalnya kira-kira kayak gimana? Oh enak ini. Sambal apa ya? Sambal bawang kali. Menurut aku pedesnya pas. Cuma yang malah belum kita coba nih malah empalnya. Coba ya empalnya ya. Nih kita coba empalnya, let's go. Oke, manis, nggak kemanisan. Manisnya oke, gurih, chewy, enak gitu loh buat dikunyah-kunyah. Aku empal emang suka. Emang secara umum loh ya, aku nggak ngomong tempat ini. Secara umum, aku kurang suka tempe orek sama serundeng yang kayak gini, yang kelapa. Karena manis kan, aku lebih suka yang gurih sama asin. Cuma secara keseluruhan menurut aku ini oke sih. Cao susunya datang guys. Gede. Gelasnya segede ini. Waduh, perut. Kenyang ini, kenyang banget ini pasti. Untung cuma pesen ini doang. Tadi aku ditawarin tahu ya. Katanya, oh baru matang nih. Berapa isinya? 6 potong apa 5 potong tadi lupa. Harganya 25.000. Katanya masih hangat enak gitu kan. Tahu apa gitu lupa. Untung nggak pesen. Nah, kita pesen tuh kayak minim-minim aja lah. Kenapa? Karena kita tuh tujuan makannya ternyata banyak banget ini AI kalau kasih tahu. Oke, setelah makanan habis bersih, kita coba ini cao susu. Habis gak ya? Oke, kita sedot. Oh seger, tapi manis banget menurutku ya. Mungkin karena kebiasaan aku kalau beli minuman itu less sugar. Nah menurut aku, kalau kalian posisinya lagi nggak kenyang banget ya, minum ini enak banget ini, seger banget. Rasa cincaunya tuh nendang banget. Terus apa ya, aku nggak tahu ini susu apa. Yang pasti ini tuh susunya bukan susu coklat ya. Walaupun dilihat warnanya coklat, aku kira ini susu coklat kan. Kayaknya ya, ini tuh susu yang warnanya putih, tapi jadi coklat karena dicampur sama cincaunya ini. Enak lah, enak. Ini sigap sekali ya. Barusan piring kotornya juga langsung diambil. Suka aku tempat ini. Gila ya, Surabaya sejauh ini ya, dari pagi sampai siang, impressionnya ke aku tuh ini kotanya kayak bikin aku betah deh. Setelah kenyang makan, nggak cuman kenyang doang sih, tapi kenyang banget. Kita lanjutkan buat ke tujuan kita yang ke-6. Kali ini bakal mengunjungi Patung Surabaya dan Monumen Kapal Selam atau Monkasel. Patung Surabaya. Mana? Ketutupan. Wah, ayo cokot-cokotan. Ya, pertama kali akhirnya. Tapi kita nggak boleh ngelewatin kayaknya. Oh, memang nggak boleh ke sana ternyata. Ada dilarang lewat. Kita disuruh foto-foto di sini. Kenapa? Karena ternyata emang banyak orang yang foto-foto di sini. Ini kawasan wisata banget kan. Langitnya juga cerah banget. The Balon Lubabi, Labubu, Lubabi. Saatnya kita masuk ke kapal selam ya kah? Bisa ya emangnya ya? Harga tiketnya 15.000. Iya, terima kasih. Ini tiket masuknya. Jadi ini tiketnya disobek buat nonton videorama dan masuk ke kapal selam. Bisa masuk ke kapal selamnya ternyata. Untung kita cepat-cepat kesini. Kenapa? Karena filmnya mau mulai jam 3. Aku nggak tahu ini filmnya berapa lama. Sebelum masuk ke kapal selam ini, aku disaranin buat ke bagian belakang dari Monkasel dulu buat nonton film yang katanya bakal tayang sebentar lagi. Ketika masuk ke ruangan kayak gini buat nonton film bareng, itu rasanya jadi kayak anak sekolahan lagi deh. Asli, beneran rasanya kayak jadi anak sekolah lagi. Ini filmnya ngejelasin tentang sejarah kapal selam ketika zaman perang di Indonesia. Sesuatu yang aku nggak mungkin lakuin, nggak mungkin nonton kalau bukan karena dijadwalin sama AI. Dan wow, ternyata boleh juga ya. Setelah selesai nonton filmnya, aku balik lagi ke depan buat masuk ke kapal selamnya. Dipikir-pikir, ini pasti repot juga ya mindahin kapal selamnya dari laut ke daratan kayak gini. Apa dipaketin lewat sungai yang tadi ya? Tabah sampai akhir, my quotes gue banget ini. Ini adalah ruangan pertama. Ruangan yang kayaknya paling luas di antara 7 ruangan yang ada di kapal selam ini. Ruangan kedua, pintunya masih normal, manusiawi, dan mudah untuk dilalui. Isinya matras dan sepertinya tempat untuk istirahat dari awak kapal selam ini. Di ruang kedua ini ada ruangan kecil khusus kapten sepertinya.
Dan di sebelah ruangan kapten ada ruang untuk komunikasi. Dan ini adalah untuk menuju ke ruangan ketiga. Asli sempit banget. Apalagi buat aku yang harus nunduk kalau berdiri di dalam kapal selam ini. Dan harus lewat sambil pegang kamera. Tuh, sesempit itu guys lubangnya. Kira-kira segini kalau dibandingin sama anak kecil. Ruang ketiga ini sepertinya ruang kendali dari kapal selam ini ya. Ada keterangannya cuman aku nggak baca sih. Nih, dulu ada AC berarti. Oh tidak ada apa-apa. Ini cuma pasangan sebagai muslim pakai tabung oksigen. Oke, thank you. Dan ini kamar mandinya by the way. Kecil banget. Kemudian ini ada ruangan keempat yang sepertinya juga jadi tempat untuk istirahat. Kemudian ruangan kelima adalah ruang permesinan. Dan entah kenapa ada petunjuk buat puzzle di semacam game horror di pintu yang menghubungkan ruangan ke-6 dan ke-7. Kemudian di ruangan terakhir kita akhiri dengan torpedo. Lanjut ke destinasi selanjutnya. Kita udah sampai di tempatnya, ini Jalan Yosudarso. Hello, dan ada tulisannya sejak tahun 1930. Kira-kira gimana ya es krim dari tahun 1930 dan sampai sekarang masih berdiri. Zhang Randi Ice Cream. Wah ya, silakan baca sendiri nih. Oh man, aku lihat menunya ini tuh rasanya kayak, ya ini tahun-tahun tua sekali ya. Desainnya gitu, vibe-nya gitu. Tapi kayak enak dilihat gitu. Noodle ice cream. Nih menu-menunya, ada banyak menu-menunya, nanti kalian bisa lihat ini. Ini aku kasih lihat cepet-cepet aja lah. Ketika lihat menunya itu ada semacam rasa nostalgia menurutku. Walaupun aku nggak lahir di tahun 1930 ya, menunya juga keren, jadi aku lumayan punya ekspektasi nih buat rasa es krimnya. Aku kira mint, ternyata leci. Kamu tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi kamu bisa beli es krim yang kurang lebih ya sama aja. Karena kita sebenarnya disuruhnya banana split atau tutti frutti gitu ya. Yang jadi masalah itu aku nggak bisa makan buah guys. Pasti enak sih. Jadi aku pesen yang satu halaman, noodle ice cream. Jadi dibentuk kayak noodle atau mie gitu ya. Untuk harganya lumayan juga sih ini. Ini tempatnya juga menurut aku eksklusif, premium gitu lah ya. Yang ini adalah es krim yang bisa kalian beli buat bawa pulang. Ini dia. Tapi nggak pakai garpu ya. Habis panas-panas. Asli seharian hari ini tuh manis semua yang kita santap ya. Dari awal kopi katanya yang paling enak kayak yang tadi manis. Habis itu ngopi yang kedua juga lumayan manis. Habis itu ada chow susu juga manis. Sekarang es krim kita cobain. Oke, jadi itu katanya whipped cream. Yang ini pokoknya es krim vanilla. Kita cobain yang udah ada di sendok kita dulu. Mari kita makan. Oh, oke. Aku ngerasa ada ramnya. Ram itu apa ya? Sebenarnya sih kerasa kayak minuman beralkohol gitu. Ram ya. Vanilanya ya ada ramnya. Coba aku tanya, ini beralkohol atau enggak? Oke, barusan aku tanya, ini tidak pakai ram. Tapi kayak ada, oh shit. Belum 5 menit. Gak ada yang tahu kalau itu jatuh ke lantai, oke? Aku cuma bisa bilang ini rasanya kayak ram, tapi katanya nggak pakai ram. Aku suka kacangnya, suka crispy. Kayak enting-enting gitu loh, tau nggak enting-enting? Dia ini cita rasanya jadul banget sih. Coba yang ini ya. Bingung aku, rasa es krimnya kayak parfum. Tapi enak, nggak ngerti ini rasa apa. Cuman enak, unik sih. Kayak jadul gitu. Beneran berasa jadul ya. Wafernya barusan hilang karena aku makan wafer roll. Karena kalau aku bilang Astor itu nyebut merek. Dan ngomong-ngomong emang rame banget ya pengunjungnya di sini. Dari tadi ngantar menu mulu. Karena ini tempatnya emang berkesan sih menurut aku ya. Ketika mau bayar, aku suka banget nih ngeliat toples buat tipsnya. Isinya ada banyak mata uang asing yang jadi bikin kesan kalau tempat ini itu disukai dan sering didatangi oleh orang-orang yang bahkan dari luar negeri. Ketika aku mau lanjut buat ke tempat tujuan kita yang terakhir, yaitu lontong balap Pak Gendut, sayang sekali aku ngerasa kayak demam dan hampir sakit. Terlebih lagi aku ngerasa ini perut tuh begah banget dan kekenyangan, jadi aku putuskan untuk ngelanjutin destinasi ke-8 atau yang terakhir ini di keesokan harinya. Lontong balap Pak Gendut. Pak Gendut, kok kayak temen aku ya? Permisi Pak. Iya. Lontong balap satu berapa ya? 15.000. Ini nek sambil tak rekam apa boleh Pak? Video? Oh iya. Permisi ya Pak? Iya. Saya tak pesen lontong balapnya satu ya Pak? Iya. Lontong balap tuh isinya apa tuh Pak? Tahu, lontong, tahu, lentu, togi. Lentu? Lentu itu apa? Kacang gas merah itu. Oh iya iya. Nih, saya pertama kali makan lontong balap. Oh ini kacang ya Pak? Kacang gas merah sama kedelai. Kacang beras merah dan kedelai. Oke, siap-siap. Warnanya kayak soto ya Pak? Iya, kuahnya itu kayak. Oh, kuahnya kayak soto? Iya. Oh iya. Mau kecap, mau. Loh, ini buat saya apa Pak? Iya, sama. Oh iya, boleh. Boleh. Kecap ya. Kecap. Cukup. Sambalnya bisa nanti. Sambalnya oh iya. Iya. Ini aja ya. Ya.
Wah, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Akhirnya lontong balap setelah kemarin demam dan sakit. Kenapa aku ngomong sedih medok ya? Makan lontong balap ditemenin sama Pak Gendut. Sekarang kita coba dari kuahnya dulu. Dari kuah. Ayo kita coba. Katanya rasanya mirip soto ya. Ya, kayak kuah tauge kecambah. Oke. Jadi tadi kan dapat yang belum ada kecapnya, ini yang belum ada kecapnya ya guys ya. Rasanya itu gurih, aroma cambahnya itu kuat ya menurutku ya. Karena memang beneran isinya rebusan cambah kan tadi. Kita tambah sambal dulu. Sambalnya warnanya gelap. Nih aku pindah tempat duduk biar lebih terang. Sambalnya kecoklatan warnanya. Kita cobain rasanya ya. Sambalnya manis pedas, manis dan pedas. Tadi kecapnya juga kecap manis. Yuk kita cobain tahunya. Oke, ya tahu goreng ditambah kuah cambah itu tadi. Bentar, aku bingung ini makanya gimana. Mungkin gini nih ya. Yuk kita cobain lagi. Let's go. Kebetulan aku suka tauge atau cambah ini ya. Jadi menurut aku ini enak, rasanya gurih, seger. Oh ini yang tadi namanya lento apa tadi? Gurih banget, nggak gurih-gurih banget sih ya, gurih lah. Ngasih tekstur, makan lagi. Mungkin kalau secara bentuk mirip sama kupat tahu. Cuman ini tidak semanis kupat tahu, tapi lebih ke arah asin dan gurih. Warna dan tampilannya ini mirip sama kupat tahu. Cuman cita rasanya beda banget. Walaupun di video ini ada aja kendalanya dari museum yang tutup, tempat makan yang belum buka, dan bahkan hampir jatuh sakit entah mungkin karena kekenyangan dan kepanasan, aku ngerasa seneng banget bisa ngunjungin banyak tempat yang ada di Surabaya ini. Apalagi yang kalau nggak karena direkomendasiin sama AI ini, nggak mungkin aku datang ke tempat-tempat itu. Walaupun singkat, aku rasa aku suka sama Surabaya. Dan kalau kamu suka, like, subscribe, dan kasih tahu pendapatmu di komentar ya. Thank you!